Hai, gue Ardian. Gue adalah podcast produser dan juga kreatif produser untuk Noise. Dan kali ini gue akan sharing terkait cara buat portofolio keren untuk pekerja kreatif. Nah, untuk kita-kita yang kerja di bidang kreatif seperti content creator, content writer, copywriter, designer, fotografer, videographer, event coordinator, atau mungkin kayak gue nih, produser. CV itu kemungkinan gak cukup untuk menggambarkan pengalaman dan skill yang kita punya. That's why menurut gue penting banget buat lo punya portofolio yang rapi dan selalu up to date. Nah, karena sekarang semuanya tuh udah serba digital, tentunya portofolio yang lo buat juga bisa lo buat secara digital. Dan untuk itu ada sejumlah platform yang bisa kita manfaatin nih untuk mengumpulkan dan juga pamerin karya-karya kita. Contohnya, gue kemarin habis ngobrol sama temen gue yang graphic designer dan juga motion graphic. Mereka biasa pakai Behance, Adobe Portfolio, atau juga Wix. Kedua, kalau misalnya skill lo itu content writer, content writing, atau juga copywriting, copywriter, bisa pakai platform blog kayak WordPress atau juga Wix. Saran dari gue, lu juga bisa pakai Canva untuk kumpulin karya-karya content writing dan juga copywriting lo. Ketiga, kalau misalnya skill lo seputar bikin konten-konten video, udah pasti lo bisa pakai yang namanya YouTube. Keempat, kalau skillnya itu adalah seputar fotografi atau misalnya juga video, lo bisa kasih snippets-snippetsnya itu pakai Behance, Adobe Portfolio, dan juga Wix. Ya kurang lebih samalah dengan graphic design ataupun juga motion graphic. Terakhir, kalau misalnya kontennya atau skill lo adalah audio kayak gue, lo bisa pakai aplikasi gue nih, yaitu Noise atau aplikasi yang warna hijau. Tapi walaupun kita udah punya portofolio digital di platform-platform yang tadi kita udah bahas, kita tetap perlu porto terpisah yang lebih ringkas untuk kebutuhan proses rekrutmen. Nantinya di portofolio ini kita bisa juga taruh link ke platform-platform yang tadi kita bahas untuk rekruter kalau misalnya mereka mau cek lebih lanjut tentang karya-karya atau project yang udah lu buat. Kalau untuk ini saran gue pakai tools yang paling simpel, yaitu Canva. Sebelum masuk ke bagian karya, tentunya di paling awal itu adalah bagian introduction. Nah, di sini kita bisa menuliskan paragraf yang mencakup. Sebelum lo menulis, mindsetnya adalah di sini lo memperkenalkan diri sebagai diri lo kepada user dan juga recruiter. Make sure ini adalah beberapa hal yang lo tulis di dalam introduction portofolio lo. Pertama, perkenalan diri secara singkat. Cukup sebutin nama panggilan, jangan nama panjang. Terus udah pernah kerja di mana aja, industrinya apa aja, dan role-nya apa aja. Kedua, untuk melanjutkan yang tadi, lo juga bisa nulis berapa lama sih udah ngejalanin pekerjaan ini. Misalnya, lo udah 2+ years of experience working as graphic designer. Terus misalnya 1 year experience in designing blah dan lain sebagainya. Untuk melanjutkan itu, ketiga, hal yang harus lo tulis adalah pencapaian terbesar dari karya atau project lo. Misal, kalau misalnya di gue ya, nih sorry gue agak sombong dan jualan dikit. Contohnya adalah, misalnya kalau di gue, successfully attract more than 10,000 audiences for Glenn's expert class. Itu bisa lu tulis. Kemudian yang kedua, podcast producer who receive a $3,000 grant from Indica Foundation for the development of bla 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 bla. Nah, tapi kalau misalnya lu lihat angka di sini, angka yang di sini gue taruh tuh adalah angka akumulasi dari total project yang pernah gue jalankan. Fungsinya apa sih sebenarnya? Fungsinya angka-angka yang jumlahnya fantastis ini adalah biar ngehook si user dan juga recruiter lo. Karena ingat, user sama recruiter tuh nggak punya waktu yang banyak untuk meriksa dokumen-dokumen lo. Jadi you have to make sure they will stick with your portfolio. Jadi make sure si angka fantastisnya ini ada, selain nanti si karyanya, bentuk portofolionya itu sendiri. Keempat, di paragraf terakhir lo juga bisa naruh aspirasi karir lo sebagai insight atau petunjuk kepada user dan recruiter bagaimana kita ingin membangun karir ke depannya. Misalnya lo adalah seorang copywriter, tapi lo tuh nggak mau berhenti juga cuma jadi copywriter. Lo misalnya mau jadi all-rounder content specialist. Jadi lo fokus ke copy-nya ngerti, terus lo juga bisa fokus kepada how secara visual desainnya itu paham, kemudian juga how you can build the brand, how you can translate the brand to the audiences untuk customer dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu adalah beberapa hal yang penting yang harus lu taruh di bagian introduction. Lanjut, kemudian terkait karya nih. Biasanya ada pertanyaan, kalau CV kan itu perlu kita sesuaiin sama perusahaan dan juga posisi yang dilamar. Kalau portofolio gitu juga nggak sih? Yes.
kalau menurut gue portofolio itu kalau bisa disesuaikan sama posisi yang lo lamar, itu akan jadi lebih baik. Tapi kalau menurut gue bukan berarti kita harus buat portofolio yang beda-beda nih untuk setiap skillnya gitu. Kita bisa buat satu portofolio aja tapi kita bagi segmen-segmen. Misal kita punya keahlian graphic design, terus lu juga ternyata punya keahlian di bidang fotografi, dan juga ternyata lu punya sedikit keahlian di content writing. Nah nanti di satu portofolio itu lu bagi-bagi aja berdasarkan segmen skill yang lu punya. Jadi tadi di misalnya graphic design, fotografi, dan juga content writing. Terus gimana cara untuk nyesuaiin portofolio dengan posisi yang dilamar? Nah, di sini kita sebenarnya tinggal mainin urutan sama porsi-porsinya. Misalnya posisi yang lo lamar itu tuh sebenarnya graphic design. Berarti nanti di portofolionya karya graphic design lo itu lo harus taruh di depan dan jadikan itu yang utama. Sisanya fotografi dan content writing itu lo jadiin yang sekunder. Selain itu, porsi karya atau project yang ditampilkan terkait skill tersebut juga sebaiknya lebih besar daripada skill-skill lainnya yang tadi gue sebutin. Jadi kelihatan nih skill utama yang mau kita tonjolin yang mana. Sementara untuk skill-skill yang lainnya itu bisa jadi added value. Misal dengan contoh yang tadi, berarti yang perlu lebih banyak dimasukkan itu adalah portofolio terkait graphic design, karya-karya graphic design lo, baru kemudian fotografi, baru kemudian content writing. Kalau misalnya ditaruh dalam persen, misalnya graphic design lo 70%, fotografi lo 20%, dan content writing lo cukup 10% aja. Kalau skill kita banyak berarti bakal panjang dong portofolionya. Ya sebenarnya tuh nggak ada aturan pasti sih portofolio tuh seberapa panjang. Tapi dalam hal ini mindset yang harus lo butuhin tuh adalah portofolio lo akan dibaca oleh recruiter dan user. Nah yang kita tahu yang lamar kan bukan lo doang, dan lo harus melawan berbagai orang di luar sana yang melamar di satu pekerjaan yang sama. Jadi buatlah secukupnya supaya user dan recruiter bisa secara ringkas dan singkat dapat membaca profil lo dan juga portofolio lo. Saran dari gue, kalau skill maupun karyanya banyak, itu tuh nggak semuanya lo harus tampilin sih sebenarnya. Kita bisa sortir lagi mana yang paling relevan dan skill apa sih yang lo ngerasa paling jago dan bisa. Saran dari gue juga, pilihlah karya yang memungkinkan akan memiliki impact paling besar untuk karir lo dan juga untuk kebutuhan tim atau perusahaan yang kita lamar dalam mencapai target. Selain itu, tentunya pilih juga karya yang bisa mewakili gaya atau seni diri kita sebagai pengkarya atau pembuat karyanya itu sendiri. Kemudian, tentunya project atau karya yang udah kita pilih ini perlu kita susun. Nah, ngurutinnya tuh berdasarkan apa sih? Mindset yang harus kita punya di sini adalah user atau recruiter kemungkinan nggak punya banyak waktu untuk memeriksa satu persatu karya atau project yang ada di portofolio lo. Jadi, pertama, kalau menurut gue, taruh karya dengan impact yang paling besar supaya itu bisa menjadi hook untuk user dan juga recruiter. Kedua, untuk karya yang lainnya itu bisa kita urutin berdasarkan chronological order. Jadi dari yang paling baru ke yang paling lama. Ini komponen yang penting banget harus lo hadirkan di penjelasan setiap karya, yaitu star. Look at the star. Bukan itu. Star yang gue maksud di sini adalah situation, task, action, and result. Mungkin lo sering dengar teknik ini di interview, tapi sebenarnya ini juga bisa diterapin loh di portofolio. Nah, caranya tuh gimana sih menggunakan teknik STAR ini buat portofolio lo? Pertama, situasi. Kenapa sih sebuah karya ini dibuat? Apa sih sebenarnya reasoning kenapa karya ini dibuat? Apa yang menjadi kebutuhan perusahaan atau tim yang mengharuskan lo untuk membuat karya ini? Kedua, sebenarnya tugas apa sih yang dikasih sama bos lo, sama klien lo untuk membuat karya ini? Ketiga, apa aja proses yang lo harus lalui untuk lo jalani dan untuk lo bikin sebuah karyanya. Nah terakhir, resultnya itu kira-kira kayak gimana sih? Hasilnya kayak apa? Nah jadi kalau misalnya kita rangkum lagi, STAR, situation. Situation tuh adalah situasi kenapa lo harus bikin karya. Task, tugas apa yang diberikan oleh tim atau bos lo untuk membuat karya itu. Action, proses apa yang lo lalui, bagaimana lo cara menjalani prosesnya. Dan terakhir, resultnya. Kira-kira dari karya yang lo buat itu udah ngehasilin apa sih? Jadi itu teknik STAR yang lo harus taruh di portofolio lo. Nah untuk portofolio gue sendiri, gue tuh mentranslate teknik STAR ke dalam 3 komponen besar. Pertama yaitu background. Background itu mencakup komponen situation dan task yang sebelumnya udah gue jelasin. Kedua yaitu ide, atau kalau misalnya lo bikin dalam bahasa Inggris, the ideas.
yang menggambarkan action dan proses dalam membuat karya itu. Dan ketiga, yaitu hasil atau resultnya. Nah, jadi teknik STAR ini penting karena kita harus ingat perusahaan itu tuh nggak cuma lihat dari estetika atau keindahan karya lo. Perusahaan itu mau tahu apakah karya yang lo buat itu berdampak signifikan untuk membantu perusahaan mencapai goals-goals yang telah ditentukan. Dalam mendeskripsikan setiap karya, tentunya kita juga perlu menggunakan strong words atau hooking words. Strong words atau hooking words apaan sih bang? Nah, strong words atau hooking words itu adalah kata-kata yang kuat atau kata-kata yang bisa ngehook perhatian dari pembacanya. Nah, dalam hal ini itu adalah recruiter dan juga user gitu. Dan selain itu jangan lupa untuk lu gunakan angka jika memungkinkan. Ini angka yang gue maksud nih adalah angka-angka atau metrik-metrik yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk mencapai goals-goalsnya. Gue contohin dari portofolio gue deh. Misalnya, kalau di gue, gain more than 65k views organically with over 300% improvement from previous season. Jadi ada strong words. Gain. Gue nge-gain apa nih? Itu harapannya adalah dengan ketika gue menuliskan gain, itu tuh langsung nge-hook si pembaca atau recruiter atau usernya. Terus gue kasih angka di situ. 65k views organically with over 300% improvement from previous season. Bayang ya, itu contoh satu. Contoh kedua, achieve more than 80,000 streams, more than 13,000 listeners, dan more than 3,000 followers just in the span of 2 months. Jadi di strong words yang gue pakai itu adalah achieve. Gue berhasil loh. Gue tuh berhasil hanya dalam waktu 2 bulan. Gue bisa dapat lebih dari 80.000 stream, lebih dari 13.000 pendengar, dan juga lebih dari 3.000 follower yang akhirnya ikutin si channel podcastnya ini hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi kebayang ya, lo harus gunain strong words atau hook words-nya tadi plus angka supaya hal ini dilihat sama recruiter dan juga user sebagai sesuatu hal yang signifikan. Di part ini gue mau kasih 2 pro tip. 1, bikin portofolio dalam bahasa Inggris. Kenapa? Ini fungsinya ada banyak. Karena walaupun memang perusahaan yang lo lamar itu adalah dalam bahasa Indonesia, tapi sekarang semua perusahaan itu sudah bergerak dengan bahasa Inggris. Ya lu bisa lihat aja sekarang kebutuhan apapun di sekeliling lo itu kan udah pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa enggak pakai bahasa Inggris? Fungsi yang lainnya adalah ini bakal nge-leverage profile lo dan juga bisa menjadi added value lo. Semisal ternyata perusahaan yang lo lamar itu nantinya punya kolaborasi dengan perusahaan internasional atau perusahaan luar negeri lainnya. Bisa jadi lo adalah orang yang terpilih untuk menjalankan proyek itu. Karena apa? Karena lo punya kemampuan berbahasa Inggris yang oke. Pro tip yang kedua, once lo udah beres nih sama portofolio lo, coba lo recheck lagi kira-kira udah oke apa belum ya dari segi layout dan tulisannya. Kalau misalnya udah, tar dulu, jangan langsung disubmit. Saran dari gue, coba lu oper ke teman dengan profesi yang kurang lebih sama, atau misalnya ke senior atau mentor lo yang udah lebih berpengalaman. Biasanya mereka akan ngasih input yang oke banget dan juga akan memberikan second opinion buat lo. Fungsinya supaya lo bisa punya chance yang lebih gede ketika lo melamar sebuah perusahaan. Jadi, untuk bikin portofolio yang keren dan bisa dipakai dalam proses rekrutmen, teman-teman bisa ingat 3 strategi berikut dari gue. Pertama, portofolionya itu lu bagi ke dalam beberapa part. Pertama, mulai dari introduction atau perkenalan singkat. Kemudian, tampilin karya-karya dari skill utama yang disusun berdasarkan chronological order sesuai dengan hasil dan output. Diikuti dengan karya-karya dari skill pelengkap untuk meningkatkan added value yang kamu punya. Dan terakhir, jangan lupa untuk taruh juga kontak yang dapat dihubungi. Mungkin bisa dari email, sosial media, dan juga
portofolio digital atau platform digital yang teman-teman pakai. Kedua, gunakan teknik STAR yang tadi gue bilang, yaitu situation, task, action, and result untuk menulis portofolio. Atau untuk menyederhanakannya, biasanya yang gue pakai adalah menggunakan background untuk menjelaskan situation and task, kemudian di ideas itu untuk menjelaskan actionnya apa, dan juga kemudian langsung gunakan result untuk menjelaskan seberapa besar dampak yang lo hasilkan untuk perusahaan atau untuk tim. Ketiga, menurut gue jangan hanya fokus kepada estetika, layout, dan juga diksi-diksi indah yang dipakai. Tapi hal yang paling penting juga adalah gunakan angka ketika menjelaskan hasil dari sebuah karya. Cukup penting untuk pengkarya atau si pembuat karya ini mengetahui metrik-metrik yang akan digunakan. Kenapa? Karena hal ini mengindikasikan bahwa lo tidak hanya jago atau lo tidak hanya bisa untuk membuat satu karya yang bagus, tapi ternyata lo adalah orang yang strategis dan juga problem solver. Jadi ketika karya itu dibuat, karya itu tuh akan berdampak kepada tim dan juga goals-goals yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi kira-kira itu tips dari gue. Teman-teman, thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton video lainnya dari Glitz. Dan good luck building your own portfolio. Jalan-jalan ke Dubai, goodbye.